penjelasan kepada Ibu, Bapak dan Guru SDN Ngarjo. Aksi nyata budaya positif. Pengimbasan budaya positif modul 1.4. Ini Bapak Diajar Dewantoro. Tujuan dari pengimbasan ini untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, membiasakan peserta didik untuk menanamkan disiplin positif. Oke, rencananya Pak Irfan ini budaya positifnya itu dalam bentuk apa? Nanti saya akan menjelaskan yang pertama adalah kepada Ibu Dewan Guru untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu di dalam kelas. Dari keyakinan kelas itu akan muncul budaya positif yang ada di sekolah dengan tersebut. Misalnya kalau ada siswa yang melanggar dari keyakinan itu, nanti saya juga jelaskan tentang bagaimana penanganannya dengan menggunakan diskusi seperti itu nanti. Jadi dibentuk disiplin positif dulu. Nanti pada akhirnya akan tumbuhlah menjadi sebuah budaya positif. Melalui peraturan atau kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Tujuan pendidikan menuntun segala kegiatan. Ini perlu untuk disampaikan ya kepada Bapak Ibu bahwa memang sekarang tujuan pendidikan itu adalah menuntun, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu. Bagus ini Pak Irfan. Tanah untuk bercocok tanam. Ya, untuk mendapatkan kepatuhan ini ya. Jadi menggunakan teori motivasi untuk menghindari hukuman ya. Itu ya. Apa ini? Untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini apa ini Pak Irfan? Ya, nanti kan di sini biasanya kan ada 3 teori motivasi. Yang pertama itu teori hukuman, yang jelas itu ini juga tidak baik untuk siswa karena nantinya efeknya negatif. Untuk kalau penghargaan ini juga tidak baik sebenarnya Ibu, karena apa, nanti sifatnya tidak, istilahnya tidak terus menerus, jadi ketergantungannya ada siswanya. Mungkin yang di ketiga ini yaitu untuk menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri, ini mungkin yang paling baik karena muncul dari dalam dirinya sendiri secara intrinsik gitu. Disiplin positif ini akan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah ini melalui kesepakatan kelas yang disepakati antara anak-anak dengan dewan guru seperti itu ya, guru ya. Nanti kesepakatan kelasnya bisa dipasang di kelas. Melalui restitusi ya, jika ada yang melanggar anak-anak tidak dimarahi, tetapi direstitusi seperti itu ya Pak Irfan ya, untuk menciptakan kondisi bagi murid agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan penuh yang kesadaran. Pendekatan Ibu, pendekatan restitusinya. Pak Irfan bagus sekali, ini bisa disampaikan kepada rekan-rekan agar teman-teman ini bisa memiliki menanamkan disiplin positif pada anak-anak sehingga terciptalah budaya positif. Ini rencananya kapan Pak Irfan? Rencananya saya mau pengimbasan pada hari Kamis tanggal 19 Januari. Kira-kira tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, nanti saya koordinir, saya sampaikan kepada rekan-rekan agar pengimbasan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti Pak Irfan yang disampaikan akhirnya sudah, saya ucapkan terima kasih atas dorongan dan dukungan dari Ibu juga. Mudah-mudahan nanti setelah pengimbasan ini akan timbul budaya positif di SDN Ngarjo. Terima kasih Ibu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Ngarjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Ngarjo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua pengimbasan budaya positif oleh Bapak Irfan, dan yang ketiga adalah penutup doa. Baiklah, untuk acara yang pertama pembukaan Kepala Sekolah, kepada Ibu Anis Ekoliani dari SPD, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Ngarjo yang berbahagia, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya serta hidayahnya hari ini kita masih diberi kesehatan. Salam serta salawat mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, di sini Pak Irfan akan mengimbaskan tentang budaya positif di modul 1.4. Saya harapkan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Irfan akan memberikan warna baru bagi dunia pendidikan, khususnya di SDN Ngarjo. Dan saya harapkan pengimbasan ini juga bisa nantinya Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing, sehingga anak-anak itu bisa menerapkan disiplin yang akan kelaknya nanti menjadi sebuah budaya positif. Jadi anak-anak itu bisa disiplin tanpa ada sebuah paksaan, karena muncul dari dalam dirinya atau unsur instingnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya materinya akan disampaikan oleh Bapak Irfan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Anis. Acara selanjutnya yaitu pengimbasan budaya positif oleh Bapak Irfan. Kepada Bapak Irfan, kami persilakan. Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ngarjo beserta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Ngarjo yang saya banggakan dan saya hormati. Izinkanlah hari ini saya mempresentasikan tentang pengimbasan budaya positif yang saya pelajari pada guru penggerak pada modul 1.4. Baik Bapak Guru hebat, tujuan dari pengimbasan ini yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk menanamkan disiplin positif. Baik Bapak Guru hebat, tujuan dari pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan dan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan sekolah agar menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan bahkan mengganggu perkembangan emosi anak. Jadi ini Bapak Ibu guru hebat, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara,
diibaratkan sebagai seorang petani. Petani hanya sebagai pengolah lahan dan membibitkan tanaman dan memberikan dia pupuk dan merawatnya. Petani tidak bisa mengubah tumbuhan itu, misalnya tumbuhan padi menjadi tumbuhan jagung. Seperti ibarat guru juga tidak bisa merubah peserta didiknya menjadi sebuah apa, tetapi hanya menuntun mereka menuju ke arah yang mereka inginkan atau tumbuh kembangnya mereka. Tumbuh kembangnya anak dipengaruhi oleh disiplin. Disiplin dapat dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Pada teori motivasi ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Maksudnya seperti ini. Anak-anak tidak mau melakukan sesuatu hal karena dia takut akan hukuman. Jadi ini akan bersifat negatif pada mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Seperti ini contohnya. Anak peserta didik akan melakukan suatu hal karena ingin mendapatkan suatu penghargaan dari bapak ibu dewan guru. Nah, sifatnya ini pun tidak akan secara terus menerus karena akan menjadi ketergantungan dari mereka. Dan yang ketiga, ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini mereka akan melakukan keyakinan dirinya sendiri, yaitu dari faktor intrinsik. Dia akan melakukan hal yang dia inginkan karena pada dirinya sendiri. Jadi bukan ada alasan lain-lain. Di sini disiplin positif akan mengakibatkan atau melahirkan budaya positif yang ada di sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah upaya menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman dengan menerapkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah untuk membentuk pribadi murid yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Program disiplin positif dapat juga disebut dengan restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini anak itu kembali kepada misalnya lingkungannya dengan kondisi yang lebih kuat, tidak merasa minder atau takut. Ada pendekatan restitusi menurut Diana Grosser ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Di sini ditandai dengan ciri-cirinya adalah nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Hasilnya, mungkin murid akan menaruh rasa marah kepada kita atau dendam dan terlalu agresif kepada kita. Dan yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini ditandai dengan ciri-ciri nada suara memelas, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji pada ibu tidak terlambat lagi. Kamu ini ya, kok senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Ini akibatnya hasilnya murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal. Baik Bapak Guru hebat. Yang ketiga adalah kita akan menjadi teman dengan ditandai dengan ada suara ramah,
budaya restitusi. Jadi disiplin positif ini awalnya dibentuk dengan melalui keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa dibimbing Pak Irfan untuk membentuk keyakinan kelas sehingga anak yang mengajar nanti kita ajak atau kita restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga mereka bisa berubah dari hati nuraninya bukan karena terpaksa dan yang diharapkan akhirnya nanti menjadi sebuah budaya positif di Indonesia. Terima kasih Pak Irfan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah atas presentasi pengibasan pada hari ini. Nanti kedepannya saya juga berharap dari pengibasan ini akan timbul aksi nyata bagi kalian semuanya ada di kelas bisa menggunakan penyelesaian masalah dengan dapat menggunakan dengan segitiga restitusi. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah memberikan penjelasan budaya positif. Acara selanjutnya yaitu penutup doa yang akan dibawakan oleh Ibu Istiqomah SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa faidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru PAI SDN Narjo mengucapkan terima kasih kepada Pak Irfan. Karena apa? Karena sudah bisa mengimbaskan budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru di SDN Narjo. Tetap semangat mengikuti guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sepakati bersama. Nah, nanti setiap kelompok akan maju ke depan, menuliskan atau membuat keyakinan kelas, kemudian kita pilih keyakinan kelas yang kalian tulis, kemudian kita sepakati bersama. Mari kelompok 1 silakan maju ke depan. Siapin. Dan Mas Rido silakan ditempel di sini. Kelompok 2, siapa yang maju? Mas Dana sama kelompok 3. Baik, karena hebat, Evan ingin bacakan ya. Keyakinan kelas yang ditulis dari kelompok 1 yaitu bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kelompok 2, bersikap adil dan tidak pilih kasih, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh membuli sesama teman, tidak boleh memfitnah sesama teman, tidak boleh ada kekerasan di kelas. Yang kedua, jangan makan saat pelajaran, jangan bicara saat pelajaran, jangan bermain di kelas, tidak terlambat masuk kelas, tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas, tidak mengejek teman. Yang ketiga, kelompok 3, 1, tidak boleh buang sampah berserakan, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh makan saat pelajaran, harus mendengarkan guru saat menerangkan di papan tulis, siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Dan lanjut, saat dan masuk kita tidak boleh tetap bermain di luar kelas, kita harus datang ke sekolah tepat waktu, mentaati tata krama dan tata tertib sekolah. Nah ya, baik, anak hebat berarti bisa disimpulkan untuk keyakinan kelas kita ini yang nomor 1 berarti kita harus apa? Menjaga kebersihan. Yang ini kelompok 2 ini ada berarti ini saya simpulkan dari 5 poin ini berarti kita sama teman tidak boleh apa? Saling membuli. Bully itu ada fisik dan psikis. Jadi di sini kan termasuk tadi tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh kekerasan di kelas, termasuk itu membuli. Juga ini waktu keyakinan kelompok juga ada itu tidak boleh bicara saat pembelajaran. Ya, untuk kelompok 3 ini tidak boleh buang sampah, sama dengan kelompok 1 sama. Ya, harus disiplin waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Dan ini sama disiplin kelas. Coba sekarang perwakilan dari kelompok atau semua maju ke depan untuk mendandatangani ini. Ya, pakai ballpoint boleh. Ayo satu kelompok 1. Mas David boleh maju ke depan. Ini saya. Nah, untuk kelompok 2 sana. Kelompok 3. Ayo. Baik, karena hebat. Ini adalah keyakinan kelas buat kita dalam pembelajaran olahraga. Jadi harus ditaati ya. Jadi nanti semuanya harus tahu keyakinan yang kamu tulis itu berasal dari dirimu sendiri. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum
diajak oleh Pak Irfan membuat keyakinan kelas. Harapan saya ke depannya nanti SDN Ngarjo dapat lebih baik dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel, kelas 5 dari SDN Ngarjo. Saya merasa senang karena adanya keyakinan kelas, sehingga saya termotivasi untuk berbuat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.
melaksanakan piket kelas dengan bijaksana. Yang ketiga, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Ingat-ingat ya, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Peraturan keyakinan kita selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Maka itu lakukanlah. Berarti setelah habis jajan, sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Ini sama, oke? Apa ini ya? Banyak membaca literasi gitu ya. Oke. Berarti ini kesepakatan untuk kelas kita. Tolong dilaksanakan dengan baik. Oke? Untuk memantapkan berarti saya setujui ya, ini kesepakatan untuk kelas 6. Maka harus ditaati atau dipatuhi. Oke. Terima kasih anak-anak. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimutan Madinata, kelas 6 dari SDN Ngarjo. Perasaan saya ketika diajak Budian membuat keyakinan kelas, hati saya merasa senang dan ada perubahan dari saya yang saya dulu sering terlambat ke sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, saya tidak lagi terlambat ke sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila, kelas 6 dari SDN Ngarjo. Perasaan saya sangat senang setelah membuat keyakinan kelas bersama Budian dan teman-teman. Karena dengan adanya keyakinan kelas, saya lebih disiplin dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Suni Rahmawati. Saya guru kelas 6 di SDN Ngarjo. Setelah saya bersama dengan murid saya membuat keyakinan kelas, hasilnya sungguh luar biasa, di luar dugaan saya. Karena apa? Dengan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama, telah terjadi perubahan yang sangat besar pada diri peserta didik saya. Salah satu contohnya, yang pertama adalah mereka sudah tidak datang terlambat atau datang tepat waktu. Kedua, ruangan sudah menjadi bersih karena mereka membuat keyakinan membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Anak-anak menjadi termotivasi dan lebih semangat lagi. Nah, dengan dibuatnya keyakinan kelas ini, anak-anak secara sadar dan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka buat. Nah, jadi keyakinan ini sangat penting untuk diterapkan di kelas untuk membentuk karakter yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum
Ibu akan memanggil perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menempelkan keyakinan kelas di depan G. Untuk kelompok yang pertama silakan. Silakan ditempel di sebelah sini. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Untuk kelompok 2 silakan ditempel di sebelah sini. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 ditempel di sebelah sini. Terima kasih. Untuk kelompok 4 ditempel di sebelah sini. Terima kasih. Nah, baik, Ibu akan menyampaikan keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Yaitu yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak berbicara saat pelajaran. Lalu yang ketiga, tidak keluar bangku saat pelajaran. Lalu yang keempat, ada tidak berbicara kasar atau kotor di dalam kelas. Lalu ada lagi piket sesuai jadwal. Lalu ada lagi tidak boleh membedakan teman. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalian harus mentaatinya, paham? Baik, setelah selesai buat keyakinan kelas, sekarang kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Azizah Abdina, kelas 4 dari SDN Ngarjo. Setelah membuat keyakinan kelas bersama Bu Diva, perasaan saya senang dan ingin kedepannya lebih kondusif dan lebih baik. Untuk Bu Diva, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Septimi Liniawati. Saya adalah guru kelas 4 di SDN Ngarjo. Saya telah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid saya. Setelah membuat keyakinan kelas dan disepakati, murid-murid saya mengalami perubahan, seperti yang datanya terlambat menjadi tidak terlambat, yang membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah di tempat sampah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Sepertinya Mas Rino kesal sekali dengan Mas Gavin. Ya jelaslah Bu, masa ketua regu tidak bisa memimpin regunya? Karena Gavin ini regu kita tidak melakukan juara. Bukan aku yang salah, itu salah mereka sendiri. Sabar, nanti Bu Anis akan memberi Mas Gavin kesempatan untuk berbicara. Oh, masalahnya kemarin tidak jalan, tidak mendapatkan juara, seperti itu. Nah, dalam setiap perlombaan itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang ya. Setiap orang yang ikut perlombaan pasti ingin menang.
Menurut Mas Davin tadi, sikapnya Mas Davin apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Aslinya sih tidak, Bu. Tadi saya bawa emosi. Masa lomba kemarin, lomba pramuka menawarkan juara 1, masa lomba kerajaan tidak menawarkan juara? Oh, seperti itu. Jadi Mas Dero sudah sadar ya kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Apa yang Mas Dero lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada? Mungkin kita akan berlatih lagi, Bu, agar kita bisa kompak dan bisa menjadi juara pada tahun depan. Oh, bagus sekali. Selain itu, apa yang Mas Rino lakukan? Saya akan meminta maaf atas perbuatan saya kepada Mas Davin, Bu. Oke. Minta maaf dulu ya. Mas Davin mau memaafkan Mas Rino ya? Oke. Kalian anak-anak hebat harus bisa membuat keyakinan kelas yang luar biasa. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan pengimbasan terhadap Ibu Bapak Guru SDN Ngarjo tentang budaya positif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar budaya positif dapat terlaksana di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Yang pertama adalah kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi secara efektif antar guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Jadi, semua hal perlu dilakukan bersama agar hasilnya sangat baik dan maksimal. Perlu adanya kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Peran guru tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari wali murid. Jadi kolaborasi dan kerjasama sangat perlu dibutuhkan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Yang kedua adalah pembiasaan pelaksanaan ajaran atau pembiasaan yang baik yang diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas. Jadi pembiasaan seperti contohnya guru piket di depan gerbang melakukan gerakan 5S, menyapa murid dengan salam, senyum, sapa, merupakan pembiasaan yang baik sehingga akan muncul budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah mengevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi semua kegiatan yang sudah dilakukan perlu adanya evaluasi, apa yang perlu ditambah maupun apa yang perlu untuk ditingkatkan. Jadi semua hal yang sudah dilakukan seperti pembiasaan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah harus ada evaluasi dari guru, kepala sekolah maupun dari wali murid sehingga hasilnya juga akan maksimal. Yang keempat adalah pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas maupun lingkungan sekolah sebagai upaya mengingatkan dan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Jadi anak itu perlu kita ingatkan kembali dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana saja. Kita membuat slogan-slogan atau tulis-tulisan kita tempelkan di dinding kelas maupun di luar kelas sebagai pengingat siswa. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.